Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat yang akan saya bawakan pada saat ini. Pada tahun 1800-an, ada 3 orang bersaudara yang tinggal di kota London. Mereka ini, ketiga bersaudara ini sama-sama berprofesi sebagai aktor. Pada saat itu belum ada yang namanya bioskop, melainkan teater atau teater. Pada saat itu Edwin Thomas, kakaknya ini cenderung lebih terkenal daripada kedua saudaranya. Dia pada saat usia 15 tahun, dia berperan sebagai aktor utama dalam berbagai drama. Pada tahun 1863, ketiga orang bersaudara itu mereka dapat peran dalam satu buah drama. Jadi dalam sebuah drama mereka berperan secara bersamaan. Lalu saudara daripada Edwin Thomas ini yang bernama John, dia berperan sebagai Brutus, yaitu adalah seorang pembunuh. Di dalam cerita tersebut, di dalam sebuah drama Julius Caesar, John berperan sebagai pembunuh. Rupanya itu adalah pertanda yang mengerikan untuk mereka. Pada 2 tahun kemudian, pada tahun 1865, dikatakan bahwa John melepaskan tembakan ke Abraham Lincoln. Ya, jadi pada saat itu dia berperan sebagai pembunuh, dan di kehidupan nyata 2 tahun kemudian dia benar-benar menjadi pembunuh. Kakaknya Edwin yang pada saat itu sedang naik-naiknya atau sedang terkenalnya, dia memutuskan untuk tidak lagi menjadi seorang aktor karena dia malu atas perbuatan John, adiknya. Akhirnya selang beberapa tahun, John sudah putus asa. Dia memutuskan untuk tidak kembali lagi untuk berperan sebagai aktor di drama apapun. Tetapi ada sebuah kejadian di stasiun New Jersey. Pada saat itu Edwin saat itu sedang menunggu sebuah kereta di sebuah stasiun. Pada saat itu dia melihat seorang yang berpakaian mewah atau seorang yang terlihat cukup kaya raya. Dikatakan pada saat itu orang itu hilang keseimbangan di tengah kerumunan orang dan jatuh di antara rel kereta api yang sedang melaju. Jadi saat itu orang yang berpakaian mewah ini dia terjatuh di lintasan kereta api. Bisa dibayangkan apa yang selanjutnya terjadi. Tetapi untungnya Edwin, kakaknya ini, dia dengan sigap untuk menolong orang kaya tersebut. Tidak lama setelah itu dia tidak mengetahui siapa yang ditolong olehnya. Dia tidak mengetahui siapa pemuda berpakaian mewah tersebut. Selang beberapa lama, seorang jenderal bernama Adams Biddle, sekretaris kepala Jenderal Ulysses S. Grant, dia mengirimkan sepucuk surat kepada Edwin Booth. Dia berkata, "Terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa anak dari seorang pahlawan Amerika, Abraham Lincoln." Jadi kita lihat bagaimana ini sebuah cerita yang menarik. Seorang dari saudaranya, John Booth tadi, dia membunuh Abraham Lincoln. Tapi di sisi lain kita bisa lihat Edwin, dia menyelamatkan anak daripada Abraham Lincoln. Ini sebuah peristiwa yang menarik, yang mungkin kita lihat secara kebetulan atau tidak bisa kita bayangkan mengapa itu bisa terjadi. Tetapi itulah hal yang terjadi. Bagaimana satu saudaranya membunuh Abraham Lincoln dan saudaranya yang lain menyelamatkan nyawa daripada anak Abraham Lincoln. Kita bisa lihat bagaimana orang yang sama dilahirkan dari ibu yang sama,
keluarga yang sama, dan juga bahkan memiliki profesi atau cita-cita dan keinginan yang sama, tetapi memiliki satu nasib yang berbeda atau pilihan yang berbeda. Saudara, ada cerita di dalam Alkitab ketika Yesus disalib bersama dua orang penjahat. Kita lihat bagaimana di sebelah kiri dari Yesus, penjahat tersebut mengolok-olok Yesus, dan di sisi yang lainnya kita lihat penjahat yang bahkan minta mohon ampun kepada Yesus, dan bagaimana dia menyembah Yesus pada saat itu. Dalam cerita tersebut kita bisa lihat juga latar belakang daripada penjahat ini. Mereka sama-sama orang jahat. Terbukti dari mereka bisa disalibkan pada saat itu. Kita juga bisa mengetahui bahwa mereka pasti dalam hidupnya memiliki pilihan-pilihan yang buruk atau memilih pilihan-pilihan yang buruk. Mereka mungkin melakukan kejahatan yang begitu parah sehingga mereka bisa berakhir di kayu salib. Tetapi apa saudara-saudara? Kita bisa lihat akhir daripada hidup kedua penjahat ini berbeda, atau keputusan terakhir, pilihan yang terakhir yang mereka pilih pada saat itu berbeda. Kita bisa lihat dalam Alkitab bagaimana itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka selanjutnya atau kehidupan di alam baka. Dikatakan di dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, ini adalah sebuah cerita yang menarik. Ada satu hal yang bisa kita ambil dari sini. Kita bisa lihat, mungkin dalam kehidupan kita tidak banyak hal-hal yang bisa kita pilih. Seperti contohnya, kita ingin lahir di mana, kita ingin lahir di keluarga yang seperti apa, atau juga mungkin ras kita. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita pilih. Tetapi dalam Alkitab ada satu hal yang begitu berharga yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa kita pilih, yaitu adalah keselamatan. Seperti contohnya dari kedua penjahat tersebut, Tuhan Yesus memberikan mereka pilihan yang sama, kebebasan untuk memilih yang sama, entah mereka mau memilih keselamatan atau kematian. Tetapi kita lihat itu adalah sesuatu hal yang melegakan buat kita. Bagaimana itu karunia terbesar yang bisa kita miliki. Mungkin kita tidak bisa memilih hal-hal yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bagaimana kita lahir di keluarga seperti apa, dalam keadaan seperti apa, tetapi ini adalah karunia terbesar kalau kita bisa menyadari atau kita mengetahui bahwa Tuhan memberikan kita sebuah pilihan keselamatan, sebuah pilihan untuk hidup di mana pada saat setelah kita mengalami kematian. Jadi itu adalah sebuah yang bisa kita katakan karunia yang kita miliki atau berkat yang begitu bisa kita rasakan, itu sangat berharga buat kita, yaitu kebebasan untuk memilih keselamatan. Marilah kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita sudah mengetahui bagaimana cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita, bagaimana Dia menyelamatkan kita, bagaimana keselamatan ada pada Dia. Marilah kita sama-sama memilih layaknya seorang penjahat yang tadi kehidupannya berubah hanya dengan pilihan terakhirnya, yaitu pilihan untuk mengikuti Yesus di saat-saat terakhirnya. Sebagai sama seperti penjahat tersebut, kita bisa memilih apakah kita ingin selamat atau kita ingin mengalami kematian abadi. Marilah kita memilih dengan bijak
dan kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.